Halo, saya Jessica dan Dosa Friska. sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan? Mari kita pujikan Bapakku datang padamu. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kita dari malam hingga pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan hari ini. Kami boleh kembali datang kepadamu. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Loh Jessica, aku mau tanya nih, gunung itu miliknya siapa sih? Kayaknya milikku loh, Se. Waktu itu pernah ya, aku mendaki gunung di Gunung Panderman loh, Se, sama komisi remajanya Althea. Oh, gitu. Tapi Ya, sepertinya Se. bukan miliknya loh Jessica. Gunung itu miliknya siapa ya? Ada yang tahu? Ya, gunung itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan ciptakan untuk loh Jessica, untuk loh Friska, untuk adik-adik, supaya bisa menikmati itu semua loh. Jadi loh Jessica salah. Nah, karena itu kita pujikan Allahku besar.
kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persembahannya boleh ditransfer melalui papa atau mama, atau persembahannya boleh disimpan dulu, nanti waktu ibadah tatap muka baru diserahkan di gereja. bisa juga kalian kalau mau keluar rumah mampir dulu ke gereja, jangan lupa dikasih nama sama kelasnya ya. Nah, untuk itu mari kita pujikan bawa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan tolong supaya persembahan ini boleh dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tapi kita mau belajar satu pujian yang baru ya. Adik-adik ikuti dosen dulu aja, nanti kita nyanyikan bersama-sama, kita pujikan Alkitab buku tadinya. Berisi kebenaran.
Shalom adik-adik. Wah, jumpa lagi nih, kita mau belajar tentang cerita Alkitab. Yuk sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk lihat video ini dulu ya. Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Wah, sudah lihat nggak video tadi? Isinya tentang apa video tadi? Betul, itu adalah apa? Nama-nama kitab di dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian, Alkitab yang paling besar, yang paling awal nih ya. Terus ada Keluaran, Imamat, Bilangan, dan banyak lagi. Satu Alkitab ini disebutkan semuanya. Nah, adik-adik, tahu nggak tapi cerita di dalam Alkitab ini isinya tentang apa? Atau adik-adik jawabnya isinya ya banyak loh, buku Alkitab setebal ini. Ceritanya pasti banyak sekali, betul sih. Tapi tahu nggak kalau Alkitab yang kita pegang ini adik-adik asalnya itu dari satu sumber. Wah, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu, yuk kita pegang Alkitab kita dulu. Kita lihat ini Alkitab kita pandangin. Karena sebentar lagi kita mau belajar tentang Alkitab kita. Nah, adik-adik tapi percaya nggak kalau Alkitab ini dari satu sumber? Atau adik-adik percayanya Alkitab ini berasal dari banyak sumber? Karena apa? Karena ceritanya banyak loh, Ayo, percaya yang mana? Sebenarnya adik-adik ya, kalau misalnya mau kita lihat, Alkitab kita ini dituliskan oleh banyak orang. Ada yang pekerjaannya itu seorang imam atau seorang nabi. Ada juga seorang raja yang menuliskan kisah di Alkitab. Atau ada juga seorang tabib. Kalau tabib itu zaman sekarang seorang dokter, adik-adik. Ada juga loh yang menuliskan kisah di Alkitab. Nah, meskipun adik-adik cerita kita ini dituliskan banyak orang, tapi sebenarnya ada satu sumber. Coba deh kita lihat dulu ya Alkitab kita. Buka dulu Kejadian. Ayo, tahu nggak kitab Kejadian itu letaknya di mana? Nih, saya kasih tunjuk di paling depan kitab yang pertama. Ingat nggak kitab Kejadian ini ceritanya tentang apa? Pasti ingat dong. Bu guru di sekolah juga sering menanyakan, bukan begitu? Ceritanya tentang kisah penciptaan. Betul sekali. Kisah di mana Tuhan Yesus kita diceritakan sangat berkuasa karena membentuk bumi dan isinya dengan firman-Nya. Tapi tahu nggak adik-adik siapa yang menuliskan kitab Kejadian ini? Kalau ini sih saya yakin sih ya belum ada yang tahu. Ceritanya ini dituliskan oleh seorang bapak namanya Bapak Musa. Betul, yang ceritanya Bapak Musa yang kita dengarkan beberapa minggu lalu itu. Bapak Musa yang membantu bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dia ini adik-adik yang menuliskan kisah di Kejadian. Kisah tentang penciptaan ini dituliskan. Tentang apa? Tentang betapa berkuasanya Tuhan kita. Maha kuasa sekali Tuhan kita ini. Terus kalau misalnya kita mau lihat satu kitab lagi, ingat gak adik-adik tentang seorang yang melawan tentara Filistin? Orang yang kecil melawan orang yang sangat besar hanya dengan ketapel dan batu. Ingat gak siapa orang itu?
Betul, dia adalah Daud. Daud yang akhirnya menjadi seorang raja. Jadi kita panggilnya dia adalah Raja Daud. Raja Daud ini adik-adik juga menuliskan kisah di Alkitab. Namanya Kitab Mazmur. Coba dilihat Alkitabnya. Dibuka Kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini ada di Perjanjian Lama. Dilihat, ini Kitab Mazmur. Isinya tentang apa? Coba dilihat sekilas. Isinya tentang puji-pujian. Untuk siapa pujian ini? Untuk Allah kita yang Maha Agung, untuk Allah kita yang hebat dan Allah kita yang baik. Wah, itu ternyata Kitab Mazmur dituliskan Raja Daud. Terus satu lagi adik-adik, kita mau lihat Kitab Lukas. Kalau yang ini di Perjanjian Baru, dibuka Kitab Lukasnya. Ini ya. Kitab Lukas ini pasti lo yakin banyak yang tahu ini. Kisahnya tentang apa? Ini kisah yang sangat adik-adik hafal pasti. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus dilahirkan di dunia, di mana di Kitab Lukas ini diceritakan Ibu Maria mengandung karena penyertaan Roh Kudus. Di kitab ini adik-adik diceritakan bagaimana Tuhan Yesus turun ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semuanya. Ingat gak tapi? Atau tahu gak siapa yang menuliskan Kitab Lukas? Siapa ya? Yang menuliskan Kitab Lukas ini Bapak Lukas sendiri adik-adik. Bapak Lukas ini pekerjaannya seorang tabib yang sudah disebut tadi, seorang dokter kalau zaman sekarang menyebutnya. Bapak Lukas itu yang menuliskan Kitab Lukas. Nah, dari 3 hal tadi, Kitab Kejadian dituliskan Musa, isinya penciptaan, Allah kita yang hebat menciptakan. Terus isinya yang kedua tentang Raja Daud, menulis Kitab Mazmur untuk puji-pujian bagi Allah. Yang ketiga, yang terakhir Kitab Lukas, kisah tentang bagaimana juru selamat datang ke dunia. Dari 3 cerita ini adik-adik, dari 3 kitab ini sudah bisa melihat belum satu kesamaannya? Apa ayo kira-kira? Kesamaannya adalah adik-adik 3 kitab ini menceritakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Gak ada yang menceritakan hal-hal lainnya. Kok bisa ya? Padahal dituliskan oleh 3 orang yang berbeda dengan 3 pekerjaan yang berbeda juga. Kok bisa? Semua yang diceritakan tetap tentang Tuhan Yesus. Yuk kita buka dulu Alkitab kita di 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Terus ulangi lagi ya, 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Kalau adik-adik tidak tahu nyarinya di mana, dibantu papa mama ya. Terus bacakan untuk kita semua. 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Wah, dikatakan tadi apa? Kitab suci ini yang kita pegang ini, Alkitab kita, tidak dituliskan berdasarkan manusia. Dituliskan berdasarkan siapa? Berdasarkan Tuhan kita sendiri. Itu kenapa adik-adik dari 3 kitab yang kita lihat tadi semuanya bercerita tentang Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus ini yang memilih orang-orang tersebut untuk menuliskan kisah-kisah di Alkitab. Adik-adik, Alkitab kita itu diilhamkan untuk orang-orang ini sehingga mereka menuliskan cerita tentang Tuhan Yesus. Diilhamkan itu artinya apa loh? Diilhamkan itu artinya Tuhan Yesus sendiri yang menuntun setiap orang-orang pilihannya untuk menulis kisah di Alkitab. Jadi sekarang kalau ditanya Alkitab ini sumbernya dari siapa? Dari Bapak Musa kah?
dari Raja Daud kah atau dari Bapak Lukas? Bukan ketiganya, tapi dari siapa? Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Adik-adik, sekarang kita sudah tahu kalau misalnya Alkitab kita ini bukan buku yang sembarangan. Alkitab kita ini asalnya dari siapa? Asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Isinya tentang semua perintah-perintahnya Tuhan untuk kita taati. Semua hukum-hukum Tuhan dituliskan di Alkitab ini. Untuk itu adik-adik, kita harus sering baca-baca isinya, harus sering mendengarkan firman Tuhan supaya bisa giat untuk menjadi anak Tuhan dan taat kepada setiap perintahnya. Mulai besok atau hari ini juga kalau bisa, jangan lupa terus dibaca ya Alkitabnya untuk semakin mengerti tentang hukum-hukum yang dituliskan Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menuliskan buku catatan ya. Bisa dibantu oleh Papa Mama. Nah, kalau buku catatannya sekarang sudah ditulis, ini artinya sudah selesai ibadah hari Minggu ini adik-adik. Sekarang lo semua ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk ambil sikap berdoa yang baik. Bukunya diletakkan dulu, pensilnya diletakkan, disimpan yang rapi. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Alkitab. Sekarang Tuhan, kami tahu bahwa Alkitab ini asalnya dari Engkau, bukan dari yang lainnya. Tuhan, bantu kami untuk kami mau belajar, membaca, dan mengerti isi Alkitab tentang perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan Yesus yang bantu kami untuk kami menghidupi firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa dilakukan. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita pujikan. Terima kasih Tuhan. di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu. Dadah.